Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, bertemu kembali rekan-rekan online sekalian di podcast yang sangat bermanfaat sekali. Karena setiap kali podcast kita akan mengundang ya tamu-tamu yang spesial pastinya ya di sini ya. Dan alhamdulillah kebetulan hari ini adalah bertepatan pada Hari Santri, sekaligus kita nanti akan mengulik mungkin dari sejarah santri sendiri, tapi kita fokusnya nanti agak berbeda ya teman-teman ya. Karena di sini kita juga kedatangan tamu yang tidak asing lagi, yang sudah banyak malam melintang di dunia pendidikan pastinya. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Ali. Kabarnya gimana Pak Ali? Alhamdulillah baik. Saat ini di mana Pak Ali? Aktivitasnya Pak Ali? Aktivitas saya itu di dunia pendidikan, kemudian di NU itu kebetulan di ISNU, Ikatan Sarjana NU. Di ISNU Pak ya. Kemudian di organisasi lain misalnya di FKUB. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Terus gini Pak, kalau di ISNU itu sejak kapan Pak ya? ISNU itu kalau di Pati itu sudah 2 periode ini. Jadi periode pertama itu di periodenya Pak Yai Haji Ali Mukhtarom, kemudian tahun 2019 kami yang dipilih secara aklamasi sebagai ketua ISNU Pati. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, karena kita ya seperti biasa selain kita podcast ya, jadi nanti kita saling share lah ya, bagaimana menjadi seorang kader khususnya di NU sendiri ini supaya bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan semua. Pastinya ini kan ada yang muda-muda Pak, yang nonton ya Pak ya. Jadi kita ingin tahu bahwa di ISNU itu apa Pak itu Pak? Maksudnya yang programnya itu apa? Terus ISNU itu sendiri itu apa ya Pak ya? Gitu. Jadi ISNU itu Ikatan Sarjana NU yang di situ pertama didirikan hasil muktamar waktu di Makassar. Kemudian di deklarasi pertama di Lamongan. Dengan kesepakatan di Pati itu dari Rais Suryah dan Fidiyah waktu itu Pak Ali Munfaat. Ya, kemudian menunjuk beliau Kiai Ali Mukhtarom sebagai ketua dan saya ditunjuk sebagai sekretaris. Kemudian kiprah ISNU di situ waktu Pak Ali Mukhtarom itu adalah pemberdayaan SDM. SDM siapa? SDM NU. Secara levelnya misalnya di level cabang, karena ISNU itu adanya di cabang untuk di Pati. Kalau kita mau bikin pengurus wakil cabang, MBC saat ini masih belum begitu sempurna. Dulu sudah ada wakil cabang 9 karena masa baktinya habis, maka untuk periode berikutnya harus diselesaikan kan begitu. Kemudian untuk aktivitas itu sebenarnya kalau bicara tentang SDM itu secara kultural bahwa ISNU itu sebagai organisasi katakanlah sarjana intelektual muda yang katakan ISNU berasal dari berbagai macam usia, asalkan sarjana bisa bergabung. Dan nanti sebagai inti bagaimana ISNU itu memberi masukan kepada PC atau MBC. Kalau di tingkat PC atau MBC, kemudian di tingkat wilayah sampai di tingkat pusat kan begitu. Berarti ada jenjang karirnya Pak? Ada. Jenjang kaderisasi lah nanti kan? Kaderisasi ada. Iya, terus programnya sendiri Pak, berarti itu selain untuk mengampu para sarjana-sarjana, itu apa saja Pak tugasnya? Kalau ini terus terang kami kemarin itu mengalami masa pandemi sehingga seakan-akan vakum ya. Sehingga kalau kita sebenarnya di Pati itu hanya 4 program. Yang di situ program pokok adalah pemetaan dan pengembangan potensi kader terdidik NU. Misalnya itu analisa profesi itu. Ya. Jadi kami itu kepinginnya itu
sarjana-sarjana yang notabene mau di NU itu kita pilih yang ekonomi berapa, yang pertanian berapa, yang peternakan berapa. Itu nanti kita akan bagaimana NU itu bisa hidup bagus tanpa menunggu bahasanya, menunggu proposal, menunggu funding, tapi kuatkan ekonomi secara otomatis organisasi jamiah akan jalan. Berarti ada klaster-klaster. Harusnya begitu. Tapi kenyataannya ini orang-orang itu kan masih karena Banom Isnu itu memang sangat muda sehingga orang-orang itu belum. Tapi kalau di tingkat pengurus besar itu Pak Yali Maskur Musa itu untuk acara muktamar itu Semarta di Lampung itu kemarin membuat manual program itu dari Isnu. Kami Dari diundang Isnu untuk ya. ngobrol itu. Jadi semuanya hampir dari Isnu yang menata itu. Ya, begitu. Terus Isnu Pak, dari tingkatan kecamatan berarti itu nantinya juga ada ya rencananya? Namanya kecamatan pengurus wakil cabang. Pengurus wakil Wakil cabang. PWC. PWC. Kalau kemarin itu ada 9, ini kami mau memperbarui lagi biar nanti karena dulu itu ada MKNU, ada PKPNU. Lah sekarang kan untuk pendidikan kader ditangani oleh Lakpesdam, sehingga kita menunggu bagaimana dilakukan. Selama ini kan belum muncul. Namun penggalian profesi itu kami tekankan bagaimana pemberdayaan ekonomi, tidak hanya SDM tapi ekonomi, termasuk kami kepingin itu bersinergi bagaimana UMKM di kalangan Nahdien dari Fatayat, Muslimat, Ansor itu bisa kita cover. Karena untuk misalnya mencari label halal itu kan dari Kementerian Agama itu saya kira bisa kita lakukan. Dan nanti pemetaannya perlu itu. Kepingin yang kami lakukan misal saja kalau kita bicara kalau dikatakan intelektual sebagai apa ya juru servis atau mengompori bahasa nih, ngompori banom lain. Misalnya kita lihat Nyon Sewu Ansor itu bagus, gerakannya maksudnya bagus, tapi kita perlu pendekatan SDM. Contoh misalnya Ansor itu yang heterogen dari tamatan SD, SMP, MI, MS itu perlu adanya SDM di tingkat bahasa. Misalnya bahasa Inggris. Siapa tahu nanti anak-anak yang Ansor tidak hanya begitu, tapi dia punya nilai plus untuk bisa bahasa Inggris. Bahasa Arab otomatis saya yakin bisa walaupun kam-kam kan begitu. Jadi ini pentingnya teman-teman ya, seorang kader itu harus mempunyai skill juga ya. Karena di sisi lain juga kita sebagai kader ini dalam pengembangan SDM kita harus punya skill teman-teman ya. Jadi tidak hanya notabene-nya yang ingin-ingin saja, tapi sebaiknya dalam sisi pengkaderan kita harus melihat dari segi keahlian juga. Gitu. Oke, kita tambah gini Mas. Jadi misalnya kalau saya melihat di Ansor itu kan namanya apa itu pendidikan di kader itu namanya saya nggak begitu paham. Itu kalau kita alihkan per kecamatan per apa istilahnya ya, itu kita ambil 10 atau 50 anak untuk bisa bahasa Inggris. Itu luar biasa. Suatu saat ada sebuah perusahaan yang dari mancanegara masuk ke Pati misalnya lah, itu paling tidak itu ada orang anak Ansor di samping pakaiannya yang begitu, tapi ternyata dia juga pintar bahasa Inggris. Luar biasa kan. Nah, itu yang harapannya begitu memang. Terus gini Pak. Ini kan kegiatan sarjana lah, ini di tingkat KNU-an kan sudah berjalan. Terus gerakan-gerakan yang sudah dijalankan di Pati sendiri itu apa saja Pak? Kemarin kami baru analisa data Mas, karena kami itu 2019, kemudian setelah itu ada COVID, saya terus vakum, tidak ada kegiatan. Ini masih taraf-taraf saya terus terang belum bisa bersinergi antara satu dengan lain. Kami inginnya ya baru itu bagaimana pendataan kader-kader itu. Jadi kami sudah membuat form untuk kami kirim melalui Google Map, Google Form ya itu ya, bahwa dari mana pendidikannya apa. Nah kita kumpul-kumpulan itu. Sampai sekarang itu kami belum. Tapi kami punya rencana, punya bagaimana bisa kerjasama dengan apa itu BUMN misalnya. Saya kira bisa karena intelektual muda itu misalnya di Pati itu kita buat masuk air minum dari
beli. Lah kita apa nggak bisa? SDM kita punya, dari anak-anak teknik bisa. Saya punya anak teknik banyak, punya anak yang dari analis kesehatan punya dokter banyak. Lah kita yang belum wadah itu kita punya wadah, kita punya tempat dan sebagainya. Sangat sederhana contohnya Mas untuk anak-anak yang teman-teman yang punya spesifikasi di keahlian kependidikan misalnya. Misalnya itu kan di MBJ kan punya kantor. Lah kita kerjasama dengan MBJ itu yang kami lakukan kepinginnya begitu. Ada semacam bimbingan belajar bahasa Inggris, bahasa Arab atau matematika fisika itu saya kira sangat mudah banget. Dan itu SDM-nya sudah cukup di ISNU. Hanya kita perlu bagaimana sentuhan-sentuhan inovatif itu jalan gitu loh. Terus ngomongin juga Pak, terus kader yang di Padi itu sudah ada berapa ya? Yang ISNU Pak ya? Yang sudah kalau dari kami itu baru terdaftar sekitar 1.000. 1.000 Pak. Kalau itu yang baru terdaftar loh ya, tapi kalau kita bicara orang-orang itu kadang-kadang kan apa sih ISNU kan gitu ya. ISNU itu apa kan begitu. Masih tanya aja, kalau ISNU jelas gitu ya. Apa ISNU? Ikatan Jomblo katanya. Lah itu. Ya jadi kan gitu Pak. Kita kan saya juga mahasiswa Pak di alhamdulillah sudah wisuda. Tapi saya sebagai kader NU sendiri ini juga ini masih bingung biasanya setelah kita jadi sarjana nih bagaimana sih, maksudnya kan kita kan ya punya potensi dalam mengembangkan itu Pak. Makanya kita juga bingung itu Pak dalam mengembangkan kader ini. Oke, jadi kemarin kami ada kegiatan di rapat kerja di wilayah ya. Beberapa saat yang lalu itu kami kebetulan ketemu dengan bendara umum pengurus besar ISNU itu, bahwa beliau punya entrepreneur yang luar biasa, punya usaha yang luar biasa. Kemarin kami sudah mau menggagas bagaimana tepung muka di Padi itu dilakukan. Kemudian dari tadi kembali kepada pertanyaan panjenengan bahwa sarjana itu mau apa? Kalau kita sudah punya perkumpulan, contohnya saja sarjana hukum itu banyak yang salah jalur. Nah itu perlu bagaimana jadi advokat yang baik. Bagaimana sarjana ekonomi mendapat ekonomi yang produktif, kreatif, dengan ada misalnya anak yang dari peternakan, peternakan dikumpulkan, dari pertanian bisa bergabung bagaimana memanfaatkan lahan pertanian yang sejengkal untuk produktif. Kita tidak terus mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita menimbulkan pekerjaan, membuat pekerjaan. Itu saya kira kalau kita saling asah, saling gesek-menggesek itu pasti akan muncul. Nah itulah yang perlu adanya perkumpulan yang di bawah naungan ISNU itu sebenarnya perlu. Maka seperti panjenengan yang masih notabene sudah baru mahasiswa, baru lulus, baru wisuda, lah ini perlu generasi-generasi seperti saya kan udah generasi hampir udah kepala 5 ya. Jadi nanti yang jenengan masih kepala 2, belum kepala 3 itu ayo bersinergi bagaimana baiknya. Lah jenengan bisa, ayo teman-teman saya yakin kalau kita punya perkumpulan, punya lembaga yang sudah seperti ISNU itu, saya kira akan muncul. Pasti gitu Pak, kalau saya optimis. Karena orang tidak mau pikir, udahlah NU biar jalan begini. Saya tidak main. Kalau NU mau disegani orang, harus bisa menguasai ekonomi. Ya, itu segi ekonomi, segi politik lain nanti. Soalnya kan di masyarakat kita sendiri Pak ya, fenomena ini kan ketika mahasiswa itu lulus, terus itu kan banyak pengangguran. Betul. Jadi permasalahan kita itu. Terus, menurut Bapak sendiri untuk menanggapi fenomena tersebut itu gimana Pak ya? Selain tadi kan kita sudah membentuk suatu wadah yang di ISNU itu tadi. Gitu. Kalau sebenarnya itu nggak ada yang mau anak yang nganggur. Penganggur nggak ada, yang ada itu anak males. Males ya. Nah, kalau mau kreatif inovasi bisa. Berapa 5 orang, 7 orang, 10 orang. Kalau mau bikin apa bisa. Ada lulusannya latar belakangnya, jangan bilang itu. Kembali kepada janji Allah, walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Karena Anda berilmu, bagaimana bisa berkolaborasi, berinteraksi atau dengan lain, pasti Allah akan mengangkat derajat. Apalagi manusia kan begitu. Yakinlah kalau Anda berusaha pasti bisa. Hanya yang saya kembali, nganggur tidak ada, yang ada itu malas. Itu kata kuncinya itu ya. Kalau Anda mau bekerja, mau berusaha, pasti ada jalan keluar. Nah, bagaimana untuk menuju ke jalan yang enak? Ayo kita bersama-sama bagaimana ada sebuah
usaha-usaha yang kita bangun dari nol. Nggak mungkin orang mau sukses itu dari langsung jujuk langsung harus merangkak pasti bisa kan begitu. Ya Pak, ini bisa Oh iya. Okay. Jadi gitu ya teman-teman ya, kunci dari agar kita tidak pengangguran ya. Intinya itu bergerak ya, jangan males gitu ya, karena kita sendiri dibekali akal dan pikiran kita untuk berkreatif di dalamnya di situ ya teman-teman ya. Terus kita lanjut lagi Pak mengenai apa Pak ya. Ini kan ISNU pastinya kan lebih ke mahasiswa ya Pak, ke sarjana-sarjana. Jadi kegiatan-kegiatan ini lebih ke arah sebagai wadah agar para sarjana itu bisa berkreasi di dalamnya. Terus ini juga ini ada isu juga Pak ya untuk ISNU ini. Bisa dikatakan apabila ISNU adalah perkumpulan intelektual muda NU, terus apakah nanti di tahun 2024 ini Pak, nah ini kan mumpung musim politik Pak ya Pak, gitu. Masih tahun lagi. Masih satu tahun lagi. Jadi apakah ada yang mewacanakan sebagai calon ini Pak? Oh kalau saya itu gini bahasa sederhananya, kalau NU itu mau maju, kuasai parlemen. Kalau menguasai parlemen, bagaimana caranya? NU harus bisa punya kader dari multi partai. Jadi jangan satu partai. Apapun partainya, sekarang tidak pilih partainya, yang dipilih itu orangnya. Dari partai A, B, C dan sebagainya itu bukan dilihat partainya. Orangnya bagus enggak? Itu. Kalau ke wacana apakah nanti ISNU, kalau ISNU hanya semacam apa ya, opini. Kalau namanya anak intelektual, anak sarjana, bicaranya logis, logika. Realita, fakta, mosok mau di money politik. Kalau memang money politik, bagaimana demokrasi akan berjalan kalau selalu money politik, maka tatanan politik khususnya di kabupaten, khususnya lagi di Pati itu akan kacau. Nah, bagaimana anak yang dikatakan anak yang intelektual, anak yang sarjana, anak yang kreatif, kita berusaha untuk mandiri. Bisa juga nanti mengusung orang-orang yang kemungkinan atau yang mampu untuk diajak. Ayo NU bersatu, satu komando. Siapa kalau memang dari partai politik mencalonkan kurang bagus, bisa juga kita buat wacana independen. Boleh kan? Tapi dengan catatan berapa persyaratan dari KPU kita lakukan. Lah orang-orang yang di NU itu kan nanti ada pendidikan yang diatur oleh pengurus besar, bahwa calon DPR, calon kepala daerah itu harus dididik melalui pendidikan yang ada di kader NU itu. NU itu kayak apa? Bukan yang dilakukan oleh Ansor, di MKN, PKPN, bukan. Sekarang sudah modelnya begitu. Saya yakin dengan kekuatan satu komando, saya yakin NU sebenarnya bisa. Hanya susahnya itu bisa nerima enggak? Masyarakatnya gitu loh. Kan kalau enggak bisa, bagaimana, berapa jamnya warga NU? Berapa warga NU kita hitung secara matematis. Kalau satu kata, oke, kita independen. Bisa. Itu ya. Itu wacana yang belum wacana atau opini bisa berkembang. Bisa mengalir. Kalau memang tadi kembali ya, ada enggak putra daerah Pati khususnya ya yang bisa dicalonkan? Kalau enggak ya kita usung dari mana NU. Tapi catatan, kalau memang dari partai politik orang NU itu kurang respon, ya kita bicara dari hati ke hati bagaimana NU yang besar ini ada muncul satu orang untuk independen. Boleh kan? Dalam aturan perundang-undangan boleh. Saya kira bisa. Dengan catatan tadi kembali bahwa kita harus kompak satu kata. Satu tujuan, NU besar bisa menguasai. Jadi kalau orang Islam khususnya, umumnya khususnya orang NU itu kepengen hebat dan sukses, ayo kita kuasai parlemen. Itu ya. Oh, begitu. Terus ini juga saya lupa Pak untuk menanyakan. Untuk cara perekrutan alumni itu seperti apa Pak? Agar bisa masuk di ISNU sendiri Pak? Kami sudah punya form sebenarnya. Form untuk apa itu di data Mbak. Sudah ya teman-teman data kirim itu. Dikirim kemudian nanti nama-nama itu kan muncul. Dari sarjana apa, jurusannya apa itu ada. Rumahnya mana. Bu Data nanti kan sudah ada lah klik ya, itu kan muncul di kita zaman-zaman modern gitu ya. Hanya saja memang di kami juga perlu pembenahan gitu ya.
Terus bagi pengurusnya sendiri udah banyak berarti Pak ya? Sudah, ini kemarin itu ada pergantian pengurus di Januari kemarin karena ada pengurus yang tidak aktif karena meninggal. Kami revisi dengan pengurus besar di Jakarta sudah. Namun saat ini belum ketemu lagi saya. Kan seharusnya itu per kecamatan juga ada orangnya Pak. PWJ kami usahakan insya Allah tahun 2023 ini kita harus rampung. Ya. Ini terus terang kan pertama kita bicara tentang amunisi ya. Amunisi jelas, organisasi akan jadi kita akan berpikir logis kalau ada logistik. Iya. Kalau teman-teman silakan like ya, like, subscribe ya, biar ini bisa menambah logistik kita ya dalam kita mengader. Terus ini juga Pak, di data penyaluran alumni untuk masuk ke sekolahan atau bagaimana Pak untuk rekrutmennya itu tadi selain dengan form kan biasanya kan nggak tahu tadi Pak dalam ya bisa itu, dari mulut ke mulut dari teman seperti teman-teman dosen di STAIP di IPMAFA itu begitu ayo gitu beberapa dosen masuk hanya saja kebetulan ketuanya hanya seorang guru madrasah sementara wakil-wakil dalam itu ada yang doktor ada yang dosen gitu ya nggak apa-apa yang penting kita bisa berkolaborasi saya kira di ISNU itu memang sarjana. Dalam arti gelar itu pendidikan kalau bahasa saya tidak menjamin masa depan. Yang menjamin adalah keterampilan. Jadi seperti tadi, saya dari sarjana Pak, tapi tidak bisa apa-apa. Ya bisa karena Anda malas saja. Kalau mau berusaha pasti bisa. Maka saya bilang, bicara tentang sarjanamu nggak mendukung. Tapi skillmu, kreativitasmu, keterampilanmu yang menjamin masa depanmu. Kan begitu. Jadi jangan terbaca, Pak saya sarjana dari alam goib misalnya. Sarjana SAG, lu udah apa-apa, potensinya apa? Nah sekarang pemerintah sudah mulai, kan begitu. Kebetulan di ISNU itu kan nanti ada teman-teman yang misalnya S1, S2, kalau memang mau minta rekomendasi, kami akan merekomendasi untuk dapat beasiswa di Unisnu, di Jogja atau di Jakarta, atau bisa di... Ada penyalurannya berarti Pak ya? Ada, jadi nanti kami bersama dengan teman-teman rektor di sana itu ada karena kami sudah punya jaringan itu. Syukur nanti punya siswa tamatan SMA, MA, tahfidz dan nanti mau ke jurusan mana? Dokteran atau farmasi kami akan merekom itu. Dengan catatan ya harus benar-benar bagus kan. Bagus di dalam Al-Qur'annya, di dalam kitab kuningnya kalau baca kitab, juga di dalam akademis. Kalau hanya bisa nyun sewu Qur'annya oke tapi akademisnya kurang, tidak bisa. Karena itu menunjang sebagai penunjang kalau enggak nanti saake jadi dokter kok orang sesuai dengan keahliannya jangan kan terus gini Pak ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman ini Pak visi misi kepengurusan ISNU itu seperti apa Pak visi misinya Pak kalau ini pertanyaan dari teman-teman Pak pada tanya ini ada pesan masuk dari WA saya ini, Pak. Visi misinya apa toh ini? Jadi kalau saya sebenarnya harus buka ya. Ya nggak apa-apa Pak. Buka ADART itu ya. Ini kalau kita buka dulu ya. Kita buka dulu tempat saya nggak hafal soalnya. Sekuti ngono baik. Nah teman-teman ya tadi jadi ISNU ya ISNU tadi silakan bagi sarjana yang khususnya di NU ataupun nanti yang belum NU lah ya silakan gabung di ISNU nggak apa-apa biar di NU kan nanti terus ini karena di ISNU ini banyak program yang pastinya selain perkumpulan selain wadah saja tapi ini sajanya juga akan ada penyaluran bagi kalian yang mempunyai skill nah, jadi mulai dari tadi yang ketika kalian tanfid ya bisa daftar di ISNU dan nanti insya Allah ada penyaluran kalau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman yang saat ini juga nganggur juga ya silakan kalau kalian sudah sarjana sudah wisuda silakan gabung di ISNU ya jangan berdiam diri di rumah ya, begitu ya. Nah, begitu. Mungkin kita skip Pak ya. Nanti untuk visi dan misi ISNU sendiri kita akan tampilkan ya nanti setelah video ini ya. Jadi kalian bisa tahu ya selebihnya dari ISNU sendiri. Terus ini juga Pak.
kalau mau gabung, jadi ada nomornya nggak Pak yang bisa dihubungi Pak? Biar nanti kita cantumkan juga di video ini Pak. Oh, di formnya ya Pak? Di formnya Mbak tadi ya, Lina Pak, ya? ada nanti Oh, ya. tolong nanti ada di formnya ada nanti biar di-share aja. Nah, silakan nanti teman-teman ya di link bawah ini nanti ada form yang bisa kalian isi kalau kalian ingin daftar di ISNU, begitu ya teman-teman. Terus ini juga Pak, pesan Bapak nih. Gini. Iya. Jadi nanti gini. Oh, iya. Yang sudah terdaftar di wilayah kecamatan mana, MWJ mana. Betul. Jadi saya kepinginnya nanti generasi muda yang begitu tampil. Kalau saya kepingin sesuai dengan aturan di pengurus besar NU itu kan kita tidak boleh rangkap jabatan. Jadi dalam ketua Banam atau itu kalau bisa jangan. Sehingga nanti jangan jabatan jangan rangkap. Sehingga kayak kepinginnya itu ISNU berdiri sendiri, artinya tidak disipudu MRI, sipudu itu MWJ dan sebagainya. Dan tidak ada batasan umur pastinya. Nggak ada. Yang penting sarjana. Gitu. Kalau D3 bagaimana? D3 itu kan belum sarjana kan? Belum. Jadi tetap kemarin kami merekrutmen karena di wilayah Tayu, di wilayah Margoyoso itu banyak karena kami dari ISNU rekrutmen itu multi partai. Artinya apa? Nyon sewu ini terus terang kita bicara tentang politik ke depan. Ya. Karena kita kepingin NU menguasai parlemen. Bahasanya gitu, tapi agak vulgar ya. Jadi di pengurus wakil cabang itu notabene misalnya di salah satu partai A saya minta kadernya yang benar-benar bahasa saya nyun sewu NU mu'alaf. Jadi NU yang di pengurus NU yang tidak merangkap jabatan atau anak sarjana yang memang baru senang di NU itu lebih energik. Anak teknik atau arsitektur itu lebih kita atur gabung. Tapi kalau sudah sibuk di organisasi di NU misalnya di Ansor, di Bansel, kalau misalnya dari Ansor usia sudah ada aturan, oke kita masuk ke ISNU mewadai semua usia. Gitu. Terus ini Pak, ini kita juga netizen juga pastinya ingin meminta ya, saran-saran untuk kami terus sebagai sarjana pastinya yang masih bingung juga yang dari rumah mau bekerja terus kita juga sendiri sebagai sarjana masih bingung Pak. Nah, ini nanti dari teman-teman yang menyaksikan bisa diberi pesan-pesannya Pak, kata-kata mutiaranya Pak, ini biar semangat lagi. Saya hanya menghimbau kepada teman-teman sarjana yang notabene baru selesai kuliah, ya kalau di ISNU kan memang ada namanya lembaga dalam bentuk Banam itu kita kumpul aja diskusi. Jadi bahasanya itu orang mau jadi sukses itu contohnya filosofinya gini. Gabah menjadi beras itu bukan karena tumbuknya, bukan karena alunya, tapi karena gesekan antar beras itu menjadi beras yang bagus. Maka sama sarjana itu kalau mau ketemu kita musyawarah, musyawiruhun bil ma'ruf, yang musyawarah yang baik itu pasti akan mendapatkan yang luar biasa. Apa yang itu misalnya dari sarjana ekonomi. Saat ini kalau kita dunia pendidikan tidak mungkin karena sudah full. Nah, kita mau terobosan apa? Kita berkolaborasi dengan alam. Bisa itu. Peternakan, jangan malu peternakan. Misalnya contoh saja. Mau ternak bebek itu biayanya berapa sih modalnya? Kita ternak 100. Kalau harganya 160, tinggal ngitung kalkulasinya. Kita hidupin sekian, itu kalau kita kalkulasi bisa. Nanti kalau lebih detail misalnya teman-teman yang sarjana ekonomi mau mengembangkan ekonomi, mau bikin dari peternak bebek sampai menjadi rumah makan itu bisa. Dengan catatan ya mau kita harus setiap aturan demi aturan kita lalui. Jadi jangan merasa pesimis, optimis. Semangat hidup harus muncul itu. Jadi saya kembali kepada tadi saya sampaikan tidak ada orang yang nganggur, yang adalah orang-orang yang malas. Ya, begitu teman-teman. Kreatif, aktif, pasti mendapatkan rezeki yang melimpah. Alhamdulillah. Mungkin untuk podcast ini kita cukupkan Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini saya ucapkan terima kasih. Terus kesediaan waktunya sudah hadir di sini Pak. Insyaallah, ya. Terus semoga dari teman-teman tadi ya, ketika kita sudah sarjana ya, jangan takut-takut kalian untuk mengembangkan potensi kalian ya. Jika masih bingung ya, silahkan nanti bisa gabung di ISNU ya. Linknya nanti ada di bawah. Terus kalian ya jangan lupa lah ya, like,
share, comment, and subscribe ya. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Ali atas Ya, waktunya. oke. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.